Dean begitu sangat khawatir kepada keadaan istrinya yaitu Tias. Setelah Om Erwin Kobra mengatakan kepada Dean kalau semalam Tias dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan dan hampir menghilangkan janin dalam kandungan Tias. Disitulah Dean yang mendengarnya dari Om Erwin sendiri langsung panik dan khawatir akan keadaan janin yang ada dalam kandungan Tias, begitu juga dengan keadaan Tias sendiri. Halo sahabat Lovers, kembali lagi di cerita naik ranjang hari ini, di mana cerita kali ini setelah Dean mendengar kabar Tias dari Om Erwin Kobra, Dean pun langsung menuju ke rumah Tias untuk melihat keadaan dan bayi Nara mereka. Sesampainya di sana, Dean pun langsung masuk ke kamar Tias, dan di sisi lain Gino yang sudah pulang ke rumahnya langsung emosi karena dia bertengkar dengan Dean gara-gara Tias di rumahnya. Di sisi lain Gino belum mengetahui kalau ayahnya sendiri yaitu Om Farhat yang sudah diculik orang yang tidak dia kenal dengan beralasan orang itu menabrakkan dirinya ke mobil Om Farhat sendiri. Dan ini semua awal dari balas dendam Jidan karena rencana yaitu penculikan Om Farhat direncanakan sendiri oleh Jidan karena Jidan tidak akan terima kalau perbuatan mereka bersama dengan Hani dan Om Farhat yang dimana ingin hampir menghilangkan nyawanya sendiri. Hani di rumahnya yang ingin menghubungi Dean. Dia sangat khawatir kepada Dean karena sampai malam larutnya Dean belum pulang-pulang setelah Dean pergi pamit untuk sholat subuh. Di sini Hani pun berusaha ingin menghubungi Dean, namun Dean yang tidak ingin diganggu oleh siapapun, dia ingin fokus menjaga bayi Nara mereka, begitu juga dia ingin menjaga istrinya sendiri karena untuk saat ini Dean begitu sangat menyesal karena membiarkan istrinya sampai pendarahan dan hampir kehilangan bayi Nara mereka. Di sini pun ketika Hani menghubungi Dean sendiri, Dean melihat kalau yang menghubungi dirinya sendiri yaitu Hani. Di sini pun Dean langsung mengalihkan teleponnya dan tidak mengangkat telepon dari Hani. Dan di sini pun Tias bertanya kenapa Dean tidak mengangkat telepon dari Hani. Namun Dean mengatakan kalau dia sedang ditugaskan oleh ibu negara yaitu ingin menjaga fokus bayi Nara mereka dan Dean tidak ingin diganggu oleh siapapun. Disitulah Tias bercampur bahagia, namun dalam hatinya dia begitu sangat tidak terima karena dia masih menjaga perasaan Hani, begitu juga perasaan Aura. Di sini Hani yang sangat panik dan beraninya menolak telepon darinya. Dia pun langsung panik dan menyangka kalau Dean telah pergi ke rumah Tias karena sampai detik ini Dean belum pulang-pulang. Di sini Hani mulai panik dan sambil emosi karena walaupun mereka sudah melewatkan malam bersama-sama, namun Dean tetap memikirkan Tias dan Dean pun sampai detik ini belum percaya kalau dia melakukan hubungan bersama dengan Hani malam itu. Namun di sini pun Dean merasa bersalah kepada Tias, dalam hatinya dia mencintai Tias. Namun malam itu dia lewatkan bersama dengan Hani. Dan di sini pun Tias begitu bahagia karena suaminya telah menjaga mereka berdua. Dan Dian pun tidak mau kalau Tias bergerak sama sekali. Sedikit saja Tias bergerak, Dian pun langsung menggendongnya. Kewas-wasan Dian pun membuat Tias begitu sangat bahagia karena di sini Tias tidak ingin sebenarnya bersama dengan Dian karena dia begitu khawatir kepada Aura karena sesampainya nantinya Aura mengetahui pastinya Aura tidak akan terima. Itulah yang ada dalam hati dan pikiran Tias. Di sini Gino yang sudah sangat emosi kepada Dian karena Tias telah mengandung anaknya sendiri. Awalnya Gino menerima kehamilan Tias, namun setelah perkataan Dian dan mereka berkelahi di depan rumah Tias. Dan di sini Bu Yuni pun yang sudah ingin tidak terima lagi kalau Gino dekat-dekat dengan Tias lagi. Dari situlah hati dan pikiran Gino yang sangat licik dan ingin menyakiti bayi Nara, Dean dan Tias karena di sini Gino karena perkataan Bu Yuni yang tidak menerima lagi keberadaan Gino karena Tias telah mengandung anak dari Dean. Disinilah Gino ingin menggugurkan kandungan Tias dan mengatakan kepada temannya sendiri untuk mencarikan obat menggugurkan kandungannya. Di sini
sini temannya awalnya tidak mau, namun karena Gino begitu sangat marah, dia akhirnya mengiyakan. Di sisi lain yaitu di mana Hani yang tidak berhentinya diteror oleh pria yang bertopeng itu. Di sini pun Hani begitu sangat ketakutan dan panik karena dia tidak pernah berhenti dan selalu diterornya. Inilah awal mula dari mana pembalasan dendam dari Jiran sendiri. Di sini kekhawatiran tampaknya wajah dari Hani begitu sangat panik dan khawatir bercampur ketakutan. Namun karena Hani belum mengetahui kalau Jidanlah yang menteror dia selama ini, dan Hani pun mengetahui kalau Jidan masih hidup.